kenapa bikin garasi? Jadi kalau boleh cerita, garasi itu cikal bakalnya sebenarnya udah dari tahun 2010. Tapi sebelum itu sebenarnya namanya bukan garasi ya, karena secara pribadi gue emang seneng ngoprek ya. Ngoprek waktu itu memang ngerjain reparasi alat musik kalau nggak percaya. Nah, itu lumayan tuh sekitar 2010 sampai 2015-an lah gitu. Lumayan tuh reparasi alat musik. Dari situ sekitar hampir 5 tahunan lebih udah ada portofolio, udah juga kita jadi distributor beberapa brand gitu. Nah, pada akhirnya ketemulah hal baru gitu. Karena sebenarnya kan kalau alat musik yang gue pegang itu sama vintage. Gue pernah reparasi gitu kayak trompet tahun 1927 gitu, tahun 1948 gitu. Jadi ada beberapa merek di Amerika itu memang udah sulit gitu untuk dapetin partnya gitu karena udah nggak produksi gitu. Nah ternyata 2018 itu ya itu apa namanya ketemu sama barang-barang vintage lagi, jam, mainan dan segala macam. Nah itu cikal bakal garasi sih di situ mulainya gitu. Kalau boleh bisa cerita begitu. Jadi 2018 sudah mulai main barang vintage selain alat musik tadi gitu. Dari jam, dari mainan gitu. Tapi kalau ditanya sepedanya mulai kapan? Sepedanya mulai tahun 94 bareng almarhum bokap gitu. Jadi udah sering sepedaan zaman dulu. Kalau mungkin orang-orang zaman 90-an tahu tuh fun bike. Dulu fun bike itu booming banget di tahun 90-an. Nah itu udah mulai sepedaan. Kalau untuk mulai workshopnya sendiri, jadi garasi itu karena tadi nadinya udah mulai di reparasi alat musik itu, kita itu udah mulai production gitu. Kalau kita bilangnya sih reproduksi ya, repro gitu tuh sering dengar. Nah itu baru mulai tuh main barang vintage tadi, jam vintage. Karena gue seneng ngoprek gitu ya, hampir semua tuh dulu bikin casing jam gitu, sama bikin juga gitu. Terus bikin part dahon zaman dulu ya lagi booming, bikin persis sama persis repro gitu. Saat orang belum bikin gitu, karena kita ya punya sedikit tadi ya, punya teman, punya kenalan yang bisa bubut dan segala macam. Nah mulai itu di situ bahwa kok kayaknya bisa nih bermain di area vintage gitu, masih banyak pasarnya yang belum kegarap di Indonesia. Nah oleh karena itu dulu garasi itu mulai 2018 itu benar-benar memang garasi gitu, adanya di depan rumah, memang di satu tempat yang kayak garasi. Nah di situ ya sepeda, ya tadi jam vintage, apa mainan vintage. Nah di situ mulai sepeda itu di situ udah mulai. Jadi gak cuman barang jam, tapi gue udah mulai masukin barang dari luar gitu, termasuk part-part vintage gitu yang susah gitu. Jadi kalau kita dulu kenal, mungkin kalau temen-temen vintage tuh senengnya Campagnolo ya, itu apa happening lah ya, trademark yang apa brand yang lumayan legendaris. Nah nggak kalah juga kadang kalau Campagnolo tuh terkenal di road bike, vintage road bike, sama mungkin yang road bike yang touring. Tapi di MTB itu gue juga kadang masukin dulu tuh first gen-nya Deore gitu. Kalau teman-teman sekarang kan dengar Deore, dulu gue masukin ya itu Deore Deerhead gitu yang pertama. Nah dari situ sih sebenarnya mulai akhirnya workshop garasi ini tuh muncul gitu. Nah sekarang makin berkembang. Dulu sendiri gitu, dulu cuman di garasi. Sekarang ternyata dengan tambahan orang udah nggak mungkin ya. Dulu kan garasinya kecil gitu, orangnya cuman sendiri, ya gue yang beli, gue yang ngerjain, gue juga produksi, minta produksi ke orang dan seterusnya, bangun sendiri, jual sendiri, posting sendiri. Nah
akhirnya kok kayaknya udah butuh gitu, butuh kolaborasi gitu. Garasi itu juga banyak dinamika ya Om gitu. Ya bayangin tadinya sendiri mau jungkir balik bisa dan segala macam bisa gitu, sekarang berempat gitu. Karakternya beda-beda dan segala macam, itu pun udah punya tantangan sendiri. Gimana caranya kita itu, kalau di garasi kita nggak nyebut ada yang bos gitu, ada yang owner, ada yang ini, enggak Om. Kalau gue sih lebih tepatnya kalau gambarin garasi itu kayak kita kayak patungan gitu, dan masing-masing punya peran. Kebetulan gitu, ada yang perannya jadi welder gitu, ada yang perannya jadi ngerakit dan servis, ada yang perannya untuk marketing sama administrasi workshop secara umum. Kebetulan gue perannya bagian kompor lah gitu, bikin konsep, ngatur, checking untuk secara garis besar gimana, terus mau kemana, strateginya ke depan mau gimana, baca pasar dan gimana, gabungin dari 4 kepala gitu untuk bisa satu visi gitu, bahwa garasi ini mau dibawa kemana sih gitu. Karena jujur karena kita funding sendiri gitu, kadang punya keraguan gitu, bisa nggak nih garasi ke depan sampai gimana gitu, sampai bagus, sampai bisa produksi gitu dan segala macam. Pada akhirnya kemarin selama kita udah mulai berempat ini garasi jalan, akhirnya kita udah tuh ketemu gitu ramuannya gitu, bahwa tadi yang paling mewakili menurut gua, garasi is a artisan workshop gitu. Jadi sulit kalau kita mau nyamain Nito gitu, sulit mau nyamain VO yang mereka itu mass production gitu. Kita lebih seneng kayak dibilang kayak macam TUI wannabe lah gitu ya. Kalau TUI kan itu made by order dan dia bukan mass production gitu. Kami sih lebih seneng gitu. Tapi kan kalau gue mikirnya karena sebagai orang yang bikirin semuanya, gimana teman-teman 3 lain itu bisa tetap dapat income yang bagus gitu. Kalau di garasi cuma segitu aja nggak tumbuh, kayaknya agak naif juga. Nah, tantangannya gitu Om, untuk bisa mikirin scalable-nya garasi itu mau kemana, apa yang diproduksi, pasar gimana. Makanya kita sering tuh diskusi sama Om Eka, sama siapapun lah ya, sama teman-teman dari luar gitu. Kadang kita kemarin diskusi sama orang Filipina gitu, malah berakhir bahwa dia akan mau beli salah satu partnya garasi gitu. Oh ya nggak apa-apa sih, tapi itu sih yang kita pikirin gitu. Banyak kendala baik dari tadi ya SDM, yang nggak kalah penting bahan baku Om gitu, bahan baku. Sering banyak yang nanya gitu, Om bikin rak itu dari apa bahannya? Kita bilang kita dari steel gitu. Sering ada yang ragu, wah steel nanti karatan Om. Sebenarnya chromoly juga steel base-nya, cuman bahwa komponen bahannya itu dia sedikit berbeda. Kenapa dia bisa long lasting? Ya karena tadi dia ada campuran tertentu yang bikin dia karatnya jauh lebih lama gitu. Nah, kadang kita juga khawatir gitu, apa bisa diterima gitu secara look gitu. Wah, cuman chrome gitu. Akhirnya sekarang kita evolusi, terakhir itu kita udah nyoba untuk bikin misalnya untuk finishingnya gaya-gaya Nito gitu. Kenapa suka nggak suka, ujungnya dari garasi kan harus ada income ya Om. Kita nggak munafik gitu, bahwa kita ada 3 orang dan termasuk gue 4 orang, ya harus jalan gitu. Tapi dalam waktu setahun ini, selain kesulitan bangun tim, bahan untuk bikin, harapannya sih kita punya chromoly gitu di Indonesia ya. Itu asik banget sih, asik banget. Tapi yang sekarang kita lakuin, kenapa lu nggak bikin pakai chromoly? Bukan nggak mau bikin, bahannya nggak ada Om gitu. Tapi kenapa kita tetap berani jual yang steel? Karena ya tadi, karena kita ngomongin mass production, bahkan untuk chrome-nya aja kita milih gitu. Kita udah 3 kali pindah tempat chrome gitu. Karena dari yang pertama nggak oke gitu, harganya oke tapi hasilnya nggak oke. Yang kedua harganya oke, hasilnya so-so. Yang ketiga harganya mahal banget, hasilnya oke tapi nggak bisa kejual. Kayak gitu-gitu Om. Jadi karena kita nggak punya fasilitas sendiri, ini produksinya skalanya nggak besar-besar amat, jadi harus mikirin gimana caranya jual sesuatu yang vintage tapi
orang juga masih bisa masuk gitu harganya. Saya Ruli, sebetulnya saya di sini hanya sebagai tukang las. Dulu kenal sama Om Kimung, mungkin udah lama karena Om Kimung sering ke rumah. Dulu bengkel saya di rumah, sering order beberapa rak, kerjaan sedikit-sedikit. Dengan ada ide berdua untuk bikin workshop yang serius, istilahnya bukan serius itu yang jadi satu, ada workshop bersih, ada showroom, segala macam untuk mengakomodir request teman-teman. Karena sudah lama, terus ya spesialis saya itu di sini hanya cuma tukang las, desain gambar apa yang ada ide-ide baru apa yang dibuat, saya yang tuangkan di dalam gambar, kita produksi segala macam, saya eksekusi segala macam. Bergabung dengan di garasi dari awal tuh dari bulan Desember, start untuk mulai dipublish Januari sampai detik ini ya udah ada beberapa item yang kita produksi dari rak, modifikasi bikin frame, bikin fork. Ya insya Allah nanti kedepannya ada inovasi baru yang akan kita luncurkan di garasi. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ya inilah ruangan saya yang kecil, cuman ya sedikit berantakan. Kalau rapi ya mungkin bukan ruangan kerja gitu aja. Sama gue untung kebetulan gue di garasi dipercaya buat bantu-bantu ngerakit, nyervis sepeda temen-temen nih. Di sini juga kurang lebih belum terlalu lama lah, baru sekitar setahunan mungkin per Januari besok nih. Selama ini sih yang udah gue pegang atau gue kerjain itu mungkin ya kebanyakan klasik ya, karena kebetulan gue sendiri juga senang klasik, konsepnya garasi sendiri juga kebetulan senang klasik, jadi bisa sejalan nih. Kalau untuk soal servisan atau ngerakit, sini sih semuanya terbuka ya, mau sepeda lipat, mau road bike, mau rando gravel gitu, semua tetap dilayanin, sebatas memang gue juga sanggup kerjain. Cuma kebanyakan dari teman-teman rando sama road bike klasik-klasik gitulah ya, gravel. Plus minusnya paling kadang serunya kalau lagi ngerjain yang kayak gravel atau rando-rando gitu ya, karena aksesorisnya banyak. Terus teman-teman udah punya konsep mau rakit, dibawa ke garasi, gue coba bantu pasangin, rakitin. Ternyata baru dipasang, dicoba dilihat, mereka jadi galau nih, pindah haluan, ganti konsep. Meskipun sebenarnya ya semuanya juga dasarnya bagus sih. Akhirnya jadi lama tuh Bang jadi berdirinya, tapi memang ya seru sih kayak gitu, hunting part kan kadang sampai keluar segala. Kalau yang biasa-biasa aja sih sejauh ini udah nggak ada masalah lah ya, bisa dibilang yang standar-standar pabrikan gitu sih mungkin aman-aman aja lah. Halo, gue Boy. Gue di garasi jadi apa ya? Admin, customer service, ngitungin duit ya, itu semuanya deh kerjaannya. Jadi join di garasi semenjak garasi udah pindah ke Haji Buang, jadi dari Desember lah kurang lebih, Desember 2021. Apa ya, suka dukanya ya kayaknya lebih seneng sukanya sih daripada dukanya. Nah kalau gue pribadi emang seneng sama barang-barang old school ya, vintage, dari sepeda, mainan, terus kayak musik aja gue juga senengnya musik-musik yang zaman dulu gitu kan, timbang yang musik modern sekarang. Jadi ya menurut gue wah ini seru nih, jadi kayaknya ya udah ini tempat gue gitu. Terus kalau dari garasinya, misalnya orang mau kesini bisa hubungin apa dan ke siapa gitu-gitu. Kalau untuk garasi, misalnya orang mau ke sini, kalau dari lokasi bisa search di Google garasi G titik, pakai titik tuh G titik ARAC, itu udah ada, atau bisa cek ke IG-nya garasi sama tulisannya G titik A titik RA, semua pakai titik, atau lewat WhatsApp di IG ada nomor WhatsAppnya. Nah, kalau ditanya
apa aja sih yang dikerjain di garasi. Jadi garasi itu hampir sebagian besar itu memang nyawanya itu tetap berbau vintage sih gitu, berbau vintage. Nah dari situ memang kita sering ngerjain untuk by custom ataupun repair frame-frame yang udah cukup lumayan berumur gitu. Frame-frame yang udah bisa dibilang ada beberapa bagian yang memang udah kurang bagus gitu, atau malah sampai modifikasi Om gitu. Jadi karena kita tadi punya Om Ruli yang bisa welding ya, terutama di fillet brazing juga bisa gitu, dan hampir semuanya itu memang kita sebenarnya kalau bisa dibilang garasi itu apa sih? Apakah pabrik untuk bikin part gitu, repro? Kalau gue boleh milih kata yang tepat sih, workshopnya garasi itu kayak workshop artisan. Jadi kalau teman-teman tahu artisan tuh, dia bikin sedikit, bikin memang semua handmade, tapi coba ngejar kualitas. Nah, karena satu, kami nggak pakai funding, kami tuh funding mandiri gitu, nggak pakai pinjaman dan segala macam. Jadi itu sih garasi uniknya di situ. Production, repair, modifikasi, dan masih ada tetap baunya yang tadi vintage gitu, ada era-era vintage. Jadi tetap kita kerjain yang ya temanya, genrenya masih kayak gitu sih Om. Kadang kita juga selain modifikasi, reparasi, kita juga terima tadi repaint, terus ngerakit juga gitu. Terus yang lebih jauh lagi, kita ATM sih Om, amati, tiru, modifikasi. Jadi hampir semua yang kita lakukan itu memang kita melihat dulu punya produk-produk yang udah ada ya gitu. Kayak rak itu ya kita pasti ngelihat gitu dulu, rak-rak di Jepang tuh seperti apa gitu, terus modelnya kayak apa gitu, sampai akhirnya ya memang kita ada beberapa inovasi yang kita rubah gitu, karena kita nggak mau 100% tuh sama gitu. Terus juga kadang pas kita tahu gitu ada satu part yang itu mahal banget gitu, misalnya cantilever Mavak ya, yang agak susah gitu dan lumayan harganya, percaya atau enggak kita udah bikin repronya juga, cuma memang belum dipublish. Tapi yang kayak gitu-gitu sih gitu, karena menurut kami dari kita pertama ATM ya, amati, tiru, terus baru kita bisa punya warna sendiri. Nah itu sih sebenarnya kalau ngomong garasi, kita nggak munafik kalau gitu, oh ini ide gue sendiri, bikin sendiri gitu. Enggak tuh, kita memang niru, kita memang modifikasi, karena menurut kami dan menurut gue itu proses belajarnya si garasi untuk menuju nanti punya warna sendiri. Karena menurut gue agak naif, oh ini gue kreasi nggak ngeliat orang lain, ini emang murni dari ide gue. Kayaknya enggak deh, pas dia buka katalog, lah ini sama kok gitu, atau dia lihat referensi zaman dulu, ini sama, berarti lu niru sih. Menurut gue ya kita memang kalau sekarang ya memang jujur, kita ngeliat, kita tiru, karena percaya atau enggak Om, niru aja tuh nggak gampang. Kami gambar dulu Om, gambar kertas kerja. Jadi mungkin teman-teman nggak tahu tuh, kertas kerja tuh kayak gambar teknis gitu, ukurannya berapa, dimensinya berapa, speknya berapa. Ada beberapa yang memang itu di laser cut, itu kita bikin dulu tuh, harus bikin dulu pakai Adobe Illustrator, kita kirim ke teman-teman laser cut biar dia presisi gitu. Kadang beberapa temen kita gitu kalau production ada yang manual, which is good sih, cuman kalau kita kan biar saving waktu, kualitas, kita kadang selalu mulai sekarang itu mau yang produksi yang stainless ataupun yang steel ataupun yang alloy, itu kita pasti pakai laser cut gitu, karena menurut kami biar kualitasnya terjaga sih gitu. Harga ya pada akhirnya akan nentuin kualitas juga sih. Jadi gitu sih Om, lumayan menantang buat garasi untuk bikin satu tim di satu tahun ini. Sama tadi kita mau scale up nanti tahun depan. Ini bocoran ya, kita udah lagi sedang on proses, udah websitenya udah ada, tinggal nanti ada beberapa konten kita masukin situ, karena ternyata
bercerita di Instagram itu terbatas. Pernah dapet customer yang unik nggak gitu ya requestnya dan permintaannya? Banyak sih Om, tapi menurut gue makin banyak yang request permintaan yang unik, itu wadah buat garasi itu buat expand gitu. Kalau gue bilang itu kita jadi makin luwes gitu. Karena dulu biasa ngerjain satu aja gitu, tiba-tiba, hah, lu mau bikin gitu? Bisa nggak Om? Bawa dulu deh ke sini gitu. Kita selalu cerita gitu. Om ke sini ngobrol, kita ngopi, kita lihat kayak gimana. Akhirnya ya bisa aja gitu. Ada yang orang misalnya pengen vendornya mau di khusus gitu ya. Kayak kemarin terakhir ya, ada yang bikin rendenur gitu, dipotong gitu, terus dibikinin bridge-nya untuk si vendornya tuh khusus dan dilekuk khusus lagi gitu. Itu sih menarik sih Om, karena bohong kalau kita udah declare kita sebagai workshop, sebagai custom work, kita tuh gerah gitu dapat customer yang agak unik. Menurut gue lah, gimana sih katanya custom work gitu, tapi kalau loh susah Om, nggak bisa Om, kok aneh sih? Menurut gue tuh agak berbanding terbalik. Jadi menurut gue kita sering banget dapat gitu Om, permintaan yang banyak sih Om gitu, kalau ceritain satu-satu banyak banget. Jadi drop outnya minta diganti sama derajatnya yang beda, terus ya kita bilang Om ini harus ditambah tubingnya, karena apa? Secara derajat itu seat stay sama geometri seat stay sama chain stay-nya Om nggak bisa, otomatis kita harus extend biar dia bisa dapat derajat tertentu dan segala macam. Tapi itu sih Om, ujungnya kita selalu bilang bahwa bisa dieksekusi atau enggak, yang paling penting aman gitu. Karena kalau kita ngerjain custom work, apalagi udah masuk di vital, di geometrinya si frame, itu menurut kita kasih tahu gitu, Om ini bisa dieksekusi, ini enggak, karena ujung-ujungnya sepeda itu untuk digoes bukan cuman buat ditaruh gitu. Karena kalau digoes ya kami garasi ngerasa itu ada tanggung jawab moral, orang yang naikin itu harus safe gitu sih Om. Jadi selalu menarik dapat request orang yang asli Om. Setahun ini macam-macam, kalau diceritain macam-macam, dari fork, dari framework, dari bangun fork kayak tadi, terus bikin rak gitu, ada tambahan tambahan ini, kasih adapter ini, adapter itu. Jadi seru sih gitu, karena menurut gue juga kalau gue boleh sok tahu, kayaknya kayak macam TUI gitu atau Grand Boys gitu yang juga terima custom order, kayaknya mirip-mirip juga gitu. Karena kan orang punya duit, gue mau begini, dia nggak tahu teknisnya, bisa nggak gitu doang. Jadi menurut gue itu salah satu yang bikin garasi itu makin menarik gitu Om. Oke Om, kalau buat ke depan garasi emang lagi fokus untuk ngebangun cara gimana kita dapat potensial customer lebih banyak gitu. Karena setahun ini kita memang bangun proses, sistem, terus bangun tim gitu, nggak kalah susahnya gitu. Jadi ke depan kita emang bakal fokus untuk bisa bangun lebih banyak customer base gitu. Harapannya juga kita juga bisa nge-reach out calon customer dari luar, nggak cuma di Indonesia gitu. Nggak muluk-muluk sih, tapi kan tadi garasi harapannya ya macam artisan workshop gitu, karena bukan industri, bukan mass production. Harapannya kita bisa fokus di kualitas. Nah, dengan bangun website, menurut gue pribadi itu ngebantu buat orang-orang yang di luar sana tuh tahu apa sih garasi gitu, apa aja yang dilakuin, kualitas produknya gimana gitu, gimana cara mesennya gitu, terus apa iya dikerjain sendiri di workshop garasi atau ternyata enggak gitu. Nah, kita bisa cerita banyak gitu. Jadi harapannya exposure-nya jadi lebih luas gitu. Yang nggak kalah lagi ya, builder Indonesia tuh punya posisi gitu di dunia persepedahan gitu. Ya nggak muluk-muluk sih gitu. Karena kalau gue pribadi bilang
ya tadi sempat gue cerita di depan ya, skillnya orang Indonesia mah mumpuni banget gitu. Bisa bikin sesuatu aja tuh banyak yang jago-jago gitu. Sayang kalau kita nggak bisa andil di salah satu tadi slot untuk bisa jadi pemain gitu. Harapan gue gitu, jadi Garasi ke depan kita bisa reach customer lebih banyak, terus katalog produknya juga jadi gitu, jadi lebih rapi. Ya nanti spill-nya kita bakal punya brand Berge gitu. Berge itu gunung sebenarnya, artinya gunung ya, karena nyatanya harapannya sepeda itu bisa digoes jauh sampai ke gunung, sampai ke pantai gitu. Jadi ya itu semangatnya, bahwa dengan bersepeda lu bisa ngeliat banyak hal gitu, lu bisa sightseeing. Makanya salah satu jenisnya itu kan randonnering ya gitu, harapannya orang bisa sepeda bisa ngeliat gitu, karena kan senyatanya dengan sepeda kita bisa jalan lebih santai, bisa ngeliat pemandangan, dan yang gak kalah penting ya tadi sih, bikin langit makin biru, bumi makin sehat gitu, dengan kita nggak pakai mobil yang pakai bahan bakar minyak gitu ya. Jadi itu sih mimpinya, jadi nggak muluk-muluk. Nah pesannya sih mungkin buat teman-teman, termasuk channel ini ya, teman-teman bisa kontribusi dengan ya itu tadi, bisa nge-like, subscribe. Dengan nge-like, subscribe itu orang jadi makin exposure-nya lebar gitu, jadi tahu kemarin dulu itu apa, Garasi itu apa, kita ada loh local pride gitu, bahwa kita ada loh sebenarnya secara build quality-nya juga bisa ditandingi gitu. Yang terakhir sih buat teman-teman mungkin yang masih mencoba untuk bangun usaha atau bisnis di spare part sepeda gitu, jangan berhenti sih gitu, karena ada yang bilang oh kita resesi, kita lesu dan segala macam, tapi kalau gue yakin banget market itu created gitu, market itu diciptain gitu. Kalau lu punya produk bagus, layanan bagus, orang seneng sini, orang seneng dengan hasil produk kita, ya itu akan jadi market gitu, nggak usah takut. Nito itu puluhan tahun gitu, Grand Boys itu puluhan tahun gitu, atau Rocky Mountain yang dibikin oleh builder Kanada itu ya juga bertahun-tahun dia gitu, atau Rivendell gitu ya sama, bertahun-tahun prosesnya. Jadi kalau baru mulai setahun, 2 tahun, 3 tahun terus kok kurang bagus ya, itu proses sih teman-teman. Jadi tetap semangat gitu, karena kita nggak sendiri gitu, kita sama-sama, bahwa percaya deh dengan kita memproduksi sesuatu, bikin sesuatu, orang makin banyak bersepeda, nah kita ternyata turut andil buat bikin ya bumi ini jadi makin lestari gitu.